Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali, yang dimana seperti biasanya Abah akan menyampaikan sebuah topik-topik pembahasan tentang proses perjalanan sang satria Piningit alias bocah Angon, ataupun tentang sejatinya sang satria Piningit itu sendiri. Para pemirsa konten Abah yang diberkahi oleh Allah dimanapun berada, tak lupa Abah pun selalu mengiringi daripada doa untuk para pemirsa konten Abah, ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang maha terpuji atas segala sesuatunya selalu menjaga kesehatan kita, selalu melimpahkan karunia rezeki kepada kita, selalu terus memberikan ampunan-ampunan kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallah, semoga Allah mencurahkan keberkahan kepada kita semuanya. Dan tak lupa Abah pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemirsa konten Abah yang sudah memberikan partisipasinya dan dukungannya, sehingga yang dimana Abah selalu ingin berbenah diri dalam bentuk penyampaian daripada isi konten yang betul-betul isi kontennya bisa diterima, bisa bermutu, bisa berkualitas, dan bisa memuaskan segala pemirsa konten Abah dimanapun berada. Semoga semuanya dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi Abah ucapkan terima kasih banyak. Para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini Abah akan mengambil sebuah topik pembahasan, yaitu yang berjudul tentang sang satria Piningit menjadi sang juara atau sang pemenang bukanlah dari pemilu. Jadi judul yang akan Abah bahas pada kesempatan ini adalah bahwasanya sang satria Piningit menjadi sang juara atau sang pemenang bukanlah dari jalur pemilu. Ya, jadi ini adalah satu bentuk topik pembahasan yang akan Abah bahas pada kesempatan ini. Kenapa Bah sampai seperti itu dikatakan bahwasanya sang satria Piningit menjadi sang juara di zaman akhir ini, ya, menjadi sang pemenang di zaman akhir ini, bukan dari proses pemilu, ya. Oke, sekali lagi kita pelajari, ya. Ingat bahwa sang satria Piningit, ya, yang sudah kita ketahui bersama dari alur proses perjalanannya, ya, dari alur proses perjalanannya tiada lain adalah untuk membuka pintu gerbang zaman, yang dimana zaman akan berganti zaman, dan disitulah dia akan menjadi seorang pemimpin
ya, pemimpin zaman yang akan membawa kebaikan kepada masyarakat ataupun umat manusia. Namun ya inilah prosesnya. Sudah kita saksikan bersama apa yang terjadi di negeri Nusantara ini, khususnya umumnya di dunia, di mana bala dan bencana terjadi di atas muka bumi ini. Lebih dikhususkan ke Nusantara, yaitu Indonesia, yang terus bertubi-tubi dari waktu demi waktu, ya, dalam hitungan detik, jam, hari, minggu, bulan, sampai tahun. Terus gelombang bencana dan bala itu turun di bumi Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Ini sudah kita saksikan. Apalagi sekarang ini lebih dikhususkan, ya, kejadian bencana lebih besar ada di Pulau Jawa, Jawa Barat, DKI, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Ini lebih dikhususkan lagi. Ya. Belum sebulan lewat sudah terjadi bentuk bencana. Terus timbul. Ya. Terus timbul. Ya, contohnya dari gempa Cianjur ke gempa Garut, ke meletus lagi Semeru, erupsi lagi, dan akan dilanjutkan lagi seperti apa dan di mana. Inilah kita berbicara tentang proses daripada pergerakan alam, yang dimana di zaman ini akan dimunculkan seorang manusia pilihan Allah yang akan betul-betul berdiri di atas keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, dan beradab. Seperti itulah para pemirsa konten Abah. Ketika puncaknya goro-goro itu semakin membesar sampai pada titik klimaksnya, di mana gunung-gunung di Jawa Barat, ya, yang tadinya adem ayem, semua suaranya sudah terserap di dalam badan gunung itu. Gunung-gunung itu pun akan meletus dengan tanpa diduga dan disangka. Makanya disinilah banyak manusia, khususnya masyarakat Jawa Barat, yang tiba-tiba di malam hari akan minta tolong, teriak tolong. Tidak diketahui aba-aba meletusnya tiba-tiba langsung meletus, yang mengagetkan semua orang. Ya. Air lautnya pun begitu, yang dari selatan, ya, yang dimana akan naik ke daratan. Nah, ini adalah suatu bentuk ciri yang dimana ketika seorang manusia pilihan itu dipanggil untuk muncul sebagai sang juara kompetisi zaman berganti zaman, yang dimana beliau telah lulus menghidupkan kalimat Allah di dalam hatinya, ya, dari sekian ribuan atau jutaan manusia yang ada di muka bumi ini, cuma beliau yang hidup. Cuma satu-satunya manusia itu yang hidup.
Johiron wa batinan muksin. Di zaman ini apakah nantinya dia akan merangkap menjadi kepala negara? Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti dia akan menjadi seorang pemimpin zaman baru, babak baru. Ya. Dari zaman yang lampau yang sudah ditutup dengan berbagai macam kerusakan dan kehancuran, serta penderitaan yang dialami oleh rakyat Indonesia. Maka beliaulah yang nanti akan turun tangan mengobati, melayani daripada apa-apa yang menjadi sebuah bentuk penderitaan yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Makanya beliau nanti muncul bukan dari jalur pemilu, tetapi apa? Dari hukum alam yang dimana semua manusia Indonesia sibuk memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Apakah aku ini akan selamat dengan adanya puncaknya goro-goro ya, di bumi yang kita pijak ini? Apakah bumi ini menjamin akan tenang, aman? Wallahu a'lam bishawab. Disitulah mereka merasa was-was, merasa tidak tenang, ya, baik siang ataupun malam. Yang harusnya istirahat ternyata apa? Malam siaga, pagi siaga, siang siaga, sore siaga. Karena apa? Karena mengantisipasi daripada bala dan bencana yang muncul tiba-tiba entah di mana. Nah, di sini Abah khususkan di Pulau Jawa. Kerusakannya sangat luar biasa. Tetapi Sang Satria Piningit fungsinya bukan hanya untuk Pulau Jawa, tetapi apa? Seluruh Indonesia, malahan seluruh dunia. Harta yang ada di Nusantara semuanya akan kembali datang ke Sang Satria Piningit alias Bocah Angon. Termasuk di dunia pun, karena berita acaranya di zaman ini adalah yang haknya siapa? Yang jelas adalah manusia pilihan Allah. Beliaulah yang menerima semua itu. Jadi jangan disangka Sang Satria Piningit itu tidak menyimpan harta. Menyimpan. Sampai sekarang pun menyimpan. Nah, inilah yang dikata bala bencana yang sedang terjadi ini adalah termasuk tahapan yang ketiga. Nanti ke tahapan yang keempat ini berbicara tentang harta yang akan muncul ke permukaan air. Inilah salah satu harta Nusantara yang disimpan oleh Sang Satria Piningit. Suka tidak suka, mau pakai modal apa lagi kita mau bangun, mau bangkit? Toh sejarah sudah menyampaikan bahwasannya negeri Indonesia itu negeri yang kaya raya. Cuma habisnya oleh kepentingan yang salah. Yang dipergunakannya salah. Yang harusnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, ternyata wallahu a'lam. I don't know why, kenapa kamu cok orang kidul mah kunaon. Kenapa belum sampai pada tingkat kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan, keadilan yang beradab.
Tetapi harus harus menunggu munculnya sang Satria Piningit. Inilah makanya sang Satria Piningit munculnya bukan lewat jalur pemilu, tapi jalur hukum alam, yang dimana alam akan mendesak, mengkondisikan kita serba tidak ada mampuan untuk menghadapi daripada bencana ini. Ya. Begitulah para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah. Ya. Beliau akan lari nanti ke salah satu gudangnya sambil mengacungkan telunjuk ke atas. Ya. Akulah sang juara, pemenang dari kompetisi zaman berganti zaman, yang dimana di sini adalah siapa orangnya di atas muka bumi yang mampu menghidupkan kalimat Allah hidup di hatinya manusia itu, menjadi bersih johiron wabatinan, tidak rusak hatinya, johirnya pun tidak rusak, tidak jenun, tidak gila, tidak, sama seperti manusia yang lain, sehat, tapi hatinya hidup. Inilah yang luar biasa. Jadi normal-normal saja, Satria Piningit itu normal-normal saja, bukan tidak normal, sama seperti biasa seperti kita. Tetapi beliau hatinya hidup mengingat Allah, itu yang luar biasa. Jadi seperti itulah, manusia seperti itulah yang memang benar-benar yang harus menjadikan sebagai contoh. Makanya Makanya yang hidup hanya Allah, bukan lagi malaikat, bukan lagi nabi, bukan lagi setan, bukan lagi jin, bukan lagi manusia, bukan lagi sifat hewani, bukan lagi sifat nabati. Tapi Allah lah yang hidup di dalam hatinya. Tuhlah sang Satria Piningit yang memenangkan kompetisi zaman berganti zaman di zaman akhir ini. Oke, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah. Ya. Sekali lagi Abah menyampaikan bahwasanya sang Satria Piningit akan menjadi sang juara, sang pemenang, bukan dari jalur pemilu, tapi dari keadaan alam dia akan muncul nanti. Tak terduga, tak disangka, seperti pengantin anyar. Oke, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah. Mungkin Abah cukupkan sampai di sini saja, ya. Apabila ada kata-kata yang kurang sempurna, kurang berkenan, ya, ataupun salah, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ya, mungkin ini adalah sebuah bentuk kemampuan, daya pemikiran dan pengetahuan Abah. Ya, oleh karena itu Abah selalu mengajak kepada para pemirsa konten Abah, monggo silahkan. Kiranya punya pandangan, pendapat yang lain-lain, monggo silahkan. Kita bertukar pikiran, kita berdiskusi sambil bersilaturahmi satu sama lain. Yang tadinya kita tidak mengenal, sekarang alhamdulillah walaupun namanya doang kita kenal, orangnya belum tahu bentuknya seperti apa, wajahnya seperti apa. Ya, tapi ini cukup bagi kita, alhamdulillah. Karena inilah sifat persaudaraan, sifat persahabatan kita, untuk untuk menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan demi terciptanya kedamaian di negara Republik Indonesia ini. Oke, para pemirsa, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.